Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Shadaqallahul azim. Wa maknahu wallahu a'lam bil murad. Alhamdulillah wa syukrillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa menyimak tausiah keagamaan yang tayang setiap hari dari channel Rahmatul Ummah. Mudah-mudahan yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit maupun yang berbaring di rumah masing-masing karena Allah sedang mencoba bapak-bapak, ibu-ibu, handai tolan sekalian dengan musibah penyakit. Mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan memberikan kesembuhan dengan secepatnya dan dengan kesempurnaannya. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, di video yang telah lalu ketika baginda Rasul sedang menunggangi buruk, dari sebelah kanan tiba-tiba ada panggilan. Setelah itu baginda Rasul tidak mempedulikannya, lalu ada lagi tiba-tiba panggilan dari sebelah kiri. Pabainama huwa yasiru izza'ahu da'in an shimalihi faqala andirni ya Muhammad as'aluka falam yujibhu. Ada panggilan dari sebelah kiri baginda Rasul. Panggilan itu berbunyi, wahai Muhammad, tunggulah aku, aku ada keperluan kepadamu dan aku akan meminta sesuatu kepadamu. Lalu panggilan itu, seruan itu tidak dipedulikan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ma hadza ya Jibril? Wahai Jibril, tadi sudah kita lewati ada panggilan yang memanggil namaku dari sebelah kanan. Ada lagi panggilan dari sebelah kiri. Itu suara siapa? Sabda malaikat Jibril, hadza da'in nasoro. Itu adalah panggilan Nasrani. Amma annaka lau ajabtahu latanassarat ummatuk. Apabila panggilan yang bersumber dari arah kirimu engkau pedulikan dan engkau hiraukan, pasti umatmu akan menjadi kaum Nasrani semuanya. Untung saja baginda Rasul ketika mendapatkan panggilan dari sebelah kanan tidak dipedulikannya, sehingga umat Rasul walaupun ada Yahudi tidak begitu banyak. Begitu juga baginda Rasul tidak mempedulikan panggilan yang memanggil namanya dari sebelah kiri. Akibatnya kalau dihiraukan, maka umat Rasul seluruhnya akan menjadi Nasrani, walaupun Nasrani itu ada dan tidak begitu banyak, tidak mayoritas. Sehingga seandainya panggilan dari sebelah kiri dihiraukan, pasti umat-umat Rasul itu menjadi semuanya Nasrani. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan Allah berfirman seperti dalam khutbah tadi, Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho, tidak akan pernah senang, kecuali mereka akan merasa senang apabila kita mengikuti ajarannya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sahabat channel Rahmatul Ummah, selanjutnya di penemuan baginda Rasul ketika Isra yang ke-18, bainama huwa yasiru idh huwa bi imra'atin khosirah. Ketika baginda Rasul berjalan di atas buruk, maka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada seorang nenek-nenek yang buruk rupa. Min diro'iha alaiha min kulli zina, dari mulai sikut sampai pergelangan tangan
ini penuh dengan perhiasan. Ya, itu nenek-nenek udah buruk rupa tapi banyak perhiasannya. Lalu memanggil kepada baginda Rasul, tunggulah wahai Muhammad, tunggulah wahai Muhammad. Lalu panggilan itu tidak juga dipedulikan oleh baginda Rasul. Khalaqahullahu ta'ala andirni ya Muhammad as'aluka. Ya. Maka malaikat Jibril ditanya oleh baginda Rasul, ma hadhihi ya Jibril. Wahai Jibril, suara panggilan apa ini? Ada yang memanggil namaku dari kanan dan dari kiri. Ini ada juga yang memanggil itu nenek-nenek yang buruk rupa tapi banyak perhiasannya. Ini perumpamaan apa? Sabda malaikat Jibril, hadhihi dunya lau ajabtahu lahtarot ummatuka ala dunya. Itu adalah penjelmaan dunia. Dunia itu indah dilihat, tapi sebetulnya ada orang yang disiksa karena keduniaannya. Harta itu emas dan intan permata alangkah indah dipandang, tapi tidak sedikit banyak orang yang celaka karena intan permata. Seperti Korun yang telah dikisahkan pada kisah-kisah terdahulu. Seandainya engkau Muhammad memperdulikan panggilan nenek-nenek itu, pastilah seluruh umatmu akan mementingkan dunia dan mengesampingkan urusan akhirat. Sedangkan manusia yang terbaik bukanlah orang yang cukup memikirkan harta dunia dan melupakan akhirat, dan juga bukan yang terbaik orang yang cuma memikirkan akhirat, segi dunianya tidak difikirkan. Dunia harus dicari, akhirat pun harus dicari. Sabda Rasulullah SAW, laisa khairukum man taroka hadhihi lihadhihi. Bukanlah termasuk orang yang terbaik dari kalian meninggalkan urusan dunia dan meninggalkan urusan akhirat. Walakin khairukum man ahodha hadhihi lihadhihi. Tapi orang yang terbaik adalah yang mengambil harta benda untuk perbekalan akhirat. Apa yang dimiliki dari makanan, minuman, dan pakaian semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk modal pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya wahai Muhammad engkau mempedulikan panggilan nenek-nenek ini, pasti seluruh umatmu akan memikirkan, akan lebih memilih kehidupan dunia dan lupa akan amal-amal akhirat. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, maka ketika kita dalam sholat, agar kita mendapatkan harta yang diberkahkan oleh Allah, di dunia juga kita mendapatkan keselamatan dari Allah, bacalah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Tuhan kami sekalian, berikanlah kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia itu berarti 1, hidup punya ilmu, 2, mempunyai rizki yang halal, 4, mempunyai keluarga yang soleh. Wafil akhirati hasanah, dan juga kita di akhirat mendapatkan kebaikan dari Allah dengan ampunan dosa supaya bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mendapatkan hasanah fil akhirah, berarti kita waqina adzabannar, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa nerakanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat channel Rahmatul Ummah, sebelum saya tutup tausiah ini, silahkan tekan like, subscribe, dan share kepada yang lain agar menjadi sarana dakwah. Mudah-mudahan dengan menyebarkan video-video yang telah kami tayangkan mendapatkan pahala man dalla ala khairin kafailihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka orang tersebut yang menunjukkannya mendapatkan pahala kebaikan yang ditunjukkannya. Hudma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.